wabarakatuh. Ya, Umar silahkan duduk. Ya. Gimana kabarnya Umar? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Umar tahu nggak kenapa Umar dipanggil sama ibu? Kurang Ya, tahu. baik. Umar, kebetulan Umar kan ibu wali kelasnya Hamidah. Nah, itu dapat informasi dari Pak Ahmad. Tahu Pak Ahmad? Iya, guru apa? Guru matematika. Iya, beliau mengatakan bahwa Umar sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Apa benar begitu? Benar, Miss. Ya, baik. Kenapa Umar melakukan hal seperti itu? Karena saya kurang suka pelajaran matematika. Oh, begitu. Ya, baik, nggak apa-apa. Ibu juga pernah punya salah ya. Pernah sekali tidak masuk pelajaran bahasa Indonesia. Oke, baik. Masih ingat gak kesepakatan dengan Pak Ahmad mengenai pelajarannya Pak Ahmad? Masih, Miss. Coba diceritakan apa kesepakatannya dengan Pak Ahmad? Harus masuk kelas tepat waktu. Terus juga menyimak dan sama menghargai belajar. Ya, terus kalau tidak masuk itu berapa kali ada konsekuensi nggak dari ketidakhadiran Umar dalam pelajaran matematika? Harusnya ada dari pertimbangan Pak Ahmad sendiri, Miss. Ya, apakah Umar berapa kali tidak masuk? Sekitar 3 kali atau 4 kali, Miss. Nah, apa kesepakatan dari ketidakhadiran Umar selama 3 kali? Apakah tidak masuk, tidak boleh ikut PAS ataukah ulangan harian? Atau bagaimana kesepakatan kelasnya dengan Pak Ahmad? Harus nyusul nilai, Miss. Jadi harus nyusul nilai kehadirannya biar ketutup. Baik, nah karena sudah 3 kali berarti Umar melakukan tidak melakukan kesepakatan yang sudah dijanjikan Pak Ahmad ya. Yes. Baik, oke, baik. Nah, menurut Umar apa yang harus Umar lakukan agar tidak terulang kembali pada pelajaran matematika Pak Ahmad? Harusnya saya lebih disiplin lagi sih, Miss. Dan saya harusnya sadar diri bahwa saya ini butuh pelajaran matematika ini dibutuhkan untuk masa depan saya. Jadi kedepannya saya harus masuk ke kelasnya dengan tepat waktu dan juga dengan ikhlas, Miss, agar saya ini juga belajarnya itu bisa lebih masuk gitu, Miss. Nggak ada rasa di dada yang nggak ikhlas gitu. Biar lancar. Biar lancar ya, jadi agar tidak terulang kembali berarti Umar harus masuk kelas tepat waktu, tidak boleh membolos, harus berusaha menyukai bahwa pelajaran matematika itu penting karena setiap masuk ke perguruan tinggi itu matematika sangat dibutuhkan ya. Oke, baik. Dari apa yang Umar sampaikan, Ibu merasa bangga ya bahwa Umar sudah mengakui apa yang kurang dari Umar terhadap pelajaran matematika. Nah, Ibu hanya ingin melihat nanti kedepannya Umar harus lebih baik lagi, harus rajin masuk kelas pelajaran matematika. Bagaimana? Itu ya? Baik, Miss. Ya, terima kasih ya Umar. Ini ruang konsultasi, nanti Umar langsung bisa ikut kelas berikutnya. Ya, oke. Terima kasih, Miss. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya rasakan mengenai konsultasi tadi. Nah, dibanding yang sebelumnya itu teguran yang biasa guru berikan itu teguran di tempat. Nah, teguran di tempat itu membuat siswa menjadi tidak nyaman karena saat itu misal kamu belum mengumpulkan tugas. Nah, itu di depan kelas dan disaksikan oleh seluruh kelas. Jadi siswa-siswa itu melihat ke siswanya dan membuat siswa itu tidak nyaman. Nah, dibanding yang sebelumnya, teguran konsultasi yang tadi yang kurikulum merdeka itu menurut saya itu lebih nyaman karena tegurannya itu dari guru ke siswanya sendiri dan personal itu sifatnya dan membuat siswa itu lebih nyaman kalau menurut saya. Dan itu saja menurut saya. Terima kasih.
ya. Isol, silakan duduk. Isol tahu kenapa Isol dipanggil sama ibu? Gak tahu Miss, kenapa ya? Isol, ibu sebagai wali kelas, ya, ibu mendapat laporan nih dari guru sejarah Ibu Desti. Katanya Isol belum mengumpulkan 3 tugas pelajaran sejarah. Udah pernah ngumpulin 1 Miss. 1. Iya Miss. Baik, berarti tinggal 2 lagi ya. Iya Miss. Perlawanan terhadap VOC sama perlawanan terhadap Portugis. Baik. Nah, ibu juga pernah sih tidak mengumpulkan tugas, hanya beberapa kali ya. Tapi ibu waktu itu belum ada kesepakatan kelas dengan gurunya. Isol pernah melakukan kesepakatan kelas dengan Ibu Desti, guru sejarah? Pernah Miss. Apa aja bisa dijelaskan sama Isol? Yang pertama selalu mengerjakan tugas. Terus masuk 5 menit sebelum waktu pelajaran. Terus sama yang terakhir harus aktif di dalam kelas Miss. Baik. Kalau Isol belum mengumpulkan 2 tugas, berarti adakah kesepakatan yang belum dipenuhi? Ada Miss. 2 ya, 2 yang belum dipenuhi. Nah, apa yang harus Isol lakukan dengan Ibu Guru Sejarah dari kesepakatan tadi yang tidak terpenuhi? Bisa nggak ikut ulangan sih Miss katanya. Terus harus bagaimana? Berarti harus ngerjain dulu Miss. Cuman susah gitu Miss tugasnya. Dibuka lagi aja bukunya, kalau enggak nanti Isol hubungi lagi Bu Desti, datang aja ke kantor guru. Bu Desti, materi ini Isol belum menguasai, gitu ya. Baik Isol, sudah melakukan apa dengan Bu Desti mengenai tugas tadi? Sudah melakukan maksudnya gitu Miss. Dikumpulin kah atau mau mengerjakan kapan kah atau waktunya kapan dikumpulkan seperti itu? Rencananya sih akhir bulan aja Miss. Itu sudah konsultasi dengan Bu Desti, guru sejarah? Kalau konsultasi belum Miss sama Miss. Pengennya akhir bulan ini. Sebaiknya dibicarakan dulu dengan Bu Desti, izin dulu dengan Bu Desti ya. Apakah bisa mengumpulkan tugas di akhir bulan ini atau harus bagaimana dan seperti apa maunya Ibu Guru Sejarah? Karena sudah ada kesepakatan kelas agar bisa ikut ujian ulangan. Baik. Nah, Ibu bangga sebetulnya dengan Isol ya. Isol sudah mengakui bahwa ada kesepakatan kelas yang tidak diikuti, yang belum terpenuhi ya. Artinya 2 tugas tadi sebetulnya tadi perjanjian kesepakatan kelasnya tidak ikut ulangan itu 2 tugas atau 3 tugas? Setiap tugas ini Miss, kalau 1 tugas aja juga nggak boleh Miss. Oh gitu ya. Baik Isol, karena nanti harus konsultasi lagi ya. Apakah kesepakatan kelas pengumpulannya di akhir itu boleh atau tidak? Tapi harapan ibu sih semoga Isol segera berkonsultasi kembali ya dengan Ibu Guru Sejarah. Ibu yakin Ibu Guru Sejarah memahami karena Isol sudah jujur dan sudah mengakui bahwa Isol ada yang belum terpenuhi tugasnya. Oleh karena itu ibu merasa senang ya karena Isol sudah berani mengungkapkan apa yang belum terpenuhi dari tugas tersebut. Semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dan Isol bisa ikut ujian. Oke, baik, terima kasih Isol. Silahkan ikut pelajaran berikutnya. Jangan khawatir, insya Allah masalahnya selesai ya. Baik Isol, oke, terima kasih. Silahkan masuk kelas kembali. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang perbedaan konsultasi kurikulum merdeka dengan konsultasi saat kurikulum lalu. Ya. Jadi menurut saya ada plus minusnya ya. Kalau di kurikulum ini kan mereka menegur dengan cara yang lebih halus, yang tidak menunjukkan kata-kata negatif dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya dalam kurikulum merdeka ini teguran seperti itu bisa langsung masuk ke dalam hati. Jadi kayak wah iya ya yang ditegur betul juga ya kayak gitu. Tapi menurut saya ada negatifnya.
kalau misalnya siswa tersebut memang yang sudah susah hatinya, kalau untuk konsultasi seperti itu menurut saya kurang efektif. Jadi lebih bagus dalam teguran yang dengan hukuman, atau seperti dulu di depan kelas langsung diomongin kamu belum ngerjain tugas, seperti itu. Ya menurut saya seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.